Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Aprinawati dari SMA Negeri 7 Kami Jambu 7. Saya mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saya dari LPTK Universitas Jambi. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik mengajar rencana aksi saya. Pertama, materi struktur atom model PBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana teman-teman hari ini? Sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan kita kelasnya mungkin doain dulu. Semua sebelum kita berdoa dulu. Sebelumnya, Ibu akan mengecek dulu ya kehadiran kalian hari ini. Ada nggak yang datang? Ada yang tidak mau? Ada semua ya? Oke, berarti sudah siap ya untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, Ibu akan menanya dulu ya, tanya materi kita minggu kemarin. Siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari di minggu kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Ayo, siapa? Ya, Bu ya. Tentang apa? Tentang nanoteknologi. Ya, betul. Terus siapa lagi yang masih ingat salah satu contohnya yang ada di sekitar kita atau di kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang masih ingat? Angkat tangannya. Siapa? Ayo. Ya, siapa? Bahan kosmetik dan sabun mandi. Ya, betul sekali. Kasih atur dulu untuk sebelum Ibu menjalankan pelajaran hari ini, kita semua atau kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, materi kita hari ini tentang struktur atom. Terus, tujuan pembelajarannya adalah memahami perkembangan teori atom serta struktur atom dan aplikasinya dalam teknologi. Sebelum kita mempelajari hari ini, Ibu akan memberi atau menyajikan dulu video yang pertama, tapi masih tentang pelajaran kita hari ini, yaitu struktur atom. Alam semesta begitu penuh dengan misteri, khususnya buat benda penyusun kita semua bernama atom. Hari, bulan, bintang, sampai hewan dan manusia, kita semua tersusun sama benda kecil yang seperti ini. Dan dari buku sekolah kita tuh tahu kalau atom ini kecil banget. Tapi kalau ditanya sekecil apa, kita sering nggak kebayang. Karena di buku ini digambarinnya kayak matahari dan bulan. Padahal bentuk aslinya itu aneh. Ukurannya jauh lebih kecil. Dan saking kecilnya, benda setipis kertas saja bakalan butuhin 1 juta atom buat nyamain ketebalan. Nah, biar tahu sekecil apa atom sebenarnya, ayo kita coba bandingin besarnya atom sama bola pingpong. Karena dibandingin bola pingpong, atom itu sangatlah kecil. Kalau atom ini kita pompa sampai segede bola pingpong, bolanya ini gedenya bakalan jadi ngelebihin planet bumi. Ya, atom itu kecil banget. Tapi jangan pusing dulu, karena walaupun arti dari atom itu adalah sesuatu yang udah gak bisa dibagi, sebenarnya mereka bukan benda kecil yang dipahami manusia. Ternyata di balik atom-atom tadi masih ada sebuah dunia, bukan sekedar kecil, bukan sekedar mungil, tapi udah ibarat setitik-titik paling kecil dalam semesta. Jadi, sekecil apa dunia mini itu? Siapkan baju super kalian dan kita akan menyusuri dunia penuh khayal yang bernama dunia kuantum.
Buat melihat dunia terkecil itu, kita bakal mulai dengan menyusuri dunia mini di sekitar kita. Nah, kita sering ngira kalau kita ini kecil, tapi coba bandingin sama hewan yang lebih kecil kayak semut. Mereka ini panjangnya cuma beberapa milimeter, dengan ukuran yang segitu bakalan butuh 15 juta semut buat nyamain beratnya manusia dewasa aja. Terus lebih kecil lagi ada yang namanya bakteri. Nyatanya bakteri terbesar yang kita tahu itu hidup di lautan dan ukurannya cuma segini. Dan walaupun terdengar kecil, bakteri ini ternyata masih bisa kita lihat pakai mata telanjang. Yang ukuran segini bakalan ada hampir 100.000 bakteri yang muat di kertas ukuran A4. Terus yang kecil di lautan gak cuma bakteri aja, dan luasnya samudra ada satu manfaat besar yang kita rasakan tiap hari. Ya, butir-butir garam yang biasa kita pakai jadi penyebab di mangkok kesayangan kita, ukuran mereka itu jauh lebih kecil lagi. Saking kecilnya, muat sekitar 100.000 butir garam cuma di 1 sendok makan. Tapi terus lebih dekat lagi dari makanan kita, benda terkecil yang bisa dilihat mata ada di tubuh kita sendiri. Tebak apa itu? Iya, sehelai rambut manusia. Tebalnya cuma 0,1 mm alias 100 rambut yang dijejer, lebarnya cuma akan 1 cm aja. Dan walaupun super tipis, ketebalan rambut itu ternyata nggak ada apa-apanya sama kecilnya atom, karena masih bakal butuh 500.000 atom yang dijejer buat nyamain ketebalan rambut tadi. Oke, sebelum kita buru-buru ke atom, itu baru benda-benda yang masih kasat mata. Sekarang, semakin dalam kita menjelajah, kita udah harus butuh mata supernya mikroskop cahaya. Kan di sini kita bakalan ketemu sama benda kecil lain kayak sel-sel di badan kita, termasuk kepingan sel darah merah. 25 triliun dari mereka tiap harinya mondar-mandir di tubuh kita. Dan ukuran yang kecil ini ngebandingin sel darah merah terhadap tutup botol itu ibarat ngebandingin tutup botol terhadap bundaran HI di Jakarta. Inilah wujud darah kita, cairan tubuh yang mungkin paling penting yang bikin kita bisa terus hidup. Ternyata ukurannya cuma sekecil ini. Mereka ngebawa oksigen ke seluruh sudut tubuh dari yang tadinya cuma ada di paru-paru. Tapi justru di paru-paru lah kita akan ketemu sama sumber si masalah yang lagi viral. Kita udah sama-sama tahu virus corona itu tinggalnya di organ ini, dan bahkan mereka masih jauh lebih kecil lagi. Mungkin banyak dari kita mikirnya bakteri sama virus itu mirip, tapi faktanya virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Karena bayangin, kalau virus corona itu seukuran bola sepak, sel darah merah bakal selebar 2 buah gawang. Dan bakteri tadi itu besarnya lebih dari 13 lapangan sepak bola yang dijejer. Ya, tapi ayo menghela nafas, karena ternyata bukan virus saja hal terkecil yang bisa merusak paru-paru manusia. Karena di dalam sini kita juga bisa lihat partikel asap terkecil dari rock yang bentuk aslinya. Ya, benda sekecil ini bisa mengganggu sistem pernapasan kita dan bahkan jadi salah satu penyebab kematian yang paling banyak terjadi di dunia. Lebih kecil lagi ada tangga spiral yang berisi segala informasi fisik dan perilaku kita. Apa itu? Ya, DNA. Tangga kecil yang ada di dalam
Bertemu lagi dengan pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas penemuan partikel yang pertama, penemuan elektron. Sebuah alat yang dinamakan tabung sinar katoda disempurnakan oleh Joseph John Thomson pada tahun 1897. Tabung sinar katoda memiliki 5 bagian utama, yaitu plat anoda positif, plat katoda negatif, sumber energi listrik, plat fluorescence, dan tabung hampa udara. Ketika energi listrik dialirkan pada tabung tersebut, maka akan terlihat seberkas cahaya dari arah katoda ke anoda. Sinar ini kemudian diuji dengan medan magnet, sehingga terjadi pembelokan sinar. Perubahan dari arah sinar tersebut tergantung dari arah kutub utara maupun kutub selatan. Dalam video ini bisa kita lihat secara nyata bahwa tabung sinar katoda memancarkan sinar berwarna hijau. Kemudian didekatkan pada magnet dan terjadilah pembelokan. Hal ini membuktikan terdapat partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Besarnya muatan dalam elektron ditemukan oleh Robert Andrew Millikan pada tahun 1908 melalui percobaan yang dinamakan tetes Millikan. Ketika minyak disemprot ke dalam tabung yang bermuatan listrik, akibat gaya tarik gravitasi akan menyebabkan tetes minyak yang turun. Apabila tetes minyak diberi muatan negatif, maka akan tertarik ke kutub positif medan listrik. Dari hasil percobaan Millikan dan Thomson diperoleh muatan elektron -1 dan massa elektron 0. Penemuan kedua adalah penemuan proton. Eugene Goldstein pada tahun 1886 melakukan eksperimen pada tabung gas yang memiliki katoda, kemudian diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Pada saat terbentuk elektron yang menuju anda, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati pada atom. Setelah beberapa gas diuji, ternyata hanya gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar positif yang paling kecil, baik massa maupun tekanan. Kemudian, untuk menguji muatan positif tersebut memang benar adanya, maka Quinn melakukan suatu percobaan dengan mendekatkan medan listrik bermuatan positif dan negatif. Dan ternyata hasil yang diperoleh bahwa muatan positif tersebut tertarik pada elektron negatif. Sehingga partikel ini disebut proton. Massa proton sama dengan 1 Sn atau
persatuan massa atom. Muatan proton dalam positif 1. Penemuan ketiga adalah penemuan inti atom. Seorang ilmuwan bernama Ernest Rutherford melakukan penelitian dengan cara menembakkan sinar alfa pada lempeng emas yang sangat tipis. Rutherford berhipotesis, jika atom terdiri dari partikel bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng tersebut, sehingga memunculkan suatu istilah baru yang dinamakan inti atom. Dari hasil penemuannya ini, dapat disimpulkan bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Penemuan yang keempat yaitu penemuan neutron. Prediksi Rutherford dilanjutkan oleh James Chadwick pada tahun 1932 dengan melakukan eksperimen penambahan partikel alfa pada inti atom berilium. Hasil radiasi partikel berdaya tembus tinggi dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Sehingga partikel radiasi ini dinamakan dengan neutron yang tidak bermuatan. Oke, sekian dari penjelasan penemuan atom ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe and like pada channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Presentasikan hasil diskusinya, yaitu tentang elektron. Siapa yang mempresentasikannya? Desti, silakan. Yang lain, silakan mendengar kalau presentasi. Kalau sudah selesai, berarti kelompok 2 yang bertanya ke kelompok 1. Ayo, silakan. Pertama, vertikal adalah bermuatan negatif dalam suatu atom. Yang terlibat dalam percobaan ini adalah Robert Andrew Millikan dan J.J. Thomson yang memberikan istilah
Silakan yang kedua dari pertanyaan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu penemuan proton. Jika massa elektron nol, berarti suatu partikel tidak mempunyai massa. Namun pada kenyataannya partikel materi mempunyai massa yang dapat diukur dan atau bersifat netral. Bagaimana mungkin atom itu bersifat netral dan mempunyai massa jika hanya ada elektron saja dalam atom? Eugene Goldstein 1886 melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katode yang diberi lubang dan diberi muatan listrik. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa pada saat terbentuk elektron yang menuju anode, bermunculah sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati pada anode. Setelah berbagai gas dicoba dalam ini, ternyata gas hidrogenlah yang menghasilkan sinar muatan positif yang paling kecil, baik massa maupun muatannya, sehingga partikel ini disebut dengan proton. Massa proton sama dengan 1 atau satuan massa atom, dan muatan proton sama dengan +1. Terima kasih. Sudah selesai presentasinya? Nanti yang bertanya kelompok 4 ya, silakan. Siapa? Lutfi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang inti atom yang dibacakan oleh Mulia Maharani. Ya, silakan saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi kami tentang inti atom. Partikel yang disatukan adalah partikel yang bermuatan positif dan negatif. Siapa saja yang terlibat dalam percobaan penembakan sinar alfa adalah Ernest Rutherford, Hans Geiger, Ernest Marsden, Quincy Rogier. Percobaan ini dilakukan dengan cara setelah penemuan proton dan elektron, Ernest Rutherford melakukan penelitian penembakan lempeng tipis emas. Jika atom terdiri dari partikel yang bermuatan positif dan negatif, maka sinar alfa yang ditembakkan seharusnya tidak ada yang diteruskan atau menembus lempeng, sehingga muncullah istilah inti atom. Percobaan Rutherford, hamburan sinar alfa oleh lempeng emas. Hasil percobaan ini membuat Rutherford menyatakan hipotetisnya bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Massa inti atom tidak seimbang dengan massa proton yang ada dalam inti atom, sehingga dapat diprediksi bahwa ada partikel lain dalam inti atom. Sekian, terima kasih. Oke, silakan. Perubahan teknik adalah neutron, dan yang kedua yang terlibat dalam percobaan ini yaitu Kelvin, dan yang terakhir bagaimana percobaan ini dilakukan.